Selamat siang para pelajar SMP dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran online mata pelajaran Prakarya Informatika untuk kelas 9 SMP. Masih tetap bersama Pak Made Blog Polos alias Pak Made Sutenaya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa simak pembelajaran sebelumnya karena ini adalah pembelajaran ketiga. Jadi ada 2 video yang harus kalian simak terlebih dahulu, yaitu pembelajaran pertama dan kedua. Pada pembelajaran yang ketiga ini kita sekarang akan membahas bagian-bagian komputer. Ada di antara kalian yang sudah biasa merakit komputer? Ya, di zaman teknologi seperti sekarang, sangat memungkinkan anak SMP sudah bisa merakit sebuah personal komputer atau PC. Nah, walaupun kalian belum mempelajarinya, mari jangan berkecil hati, kita belajar sekarang. Mari kita mulai pembahasan kita. Nah, sebuah komputer itu terdiri dari beberapa bagian utama. Ya, bagian utama ini dikelompokkan terlebih dahulu begitu ya. Nanti baru bagian utama ini dirinci lebih lanjut. Bagian utama dari komputer yang pertama adalah ini, perangkat keras. Yang dimaksud dengan perangkat keras itu adalah bagian komputer yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Dengan bahasa mudahnya, ya bendanya begitu ya, benda yang bisa dipegang begitu. Itu disebut dengan perangkat keras atau hardware. Kemudian, bagian komputer berikutnya ada yang namanya perangkat lunak. Perangkat lunak atau software itu bukan berarti kalau dipencet-pencet itu terasa lunak, bukan begitu anak-anak. Perangkat lunak itu adalah programnya. Sesuatu yang ya bisa dilihat di layar monitor tapi nggak bisa dipegang begitu ya, ada di dalam komputer. Ya, bukan berupa benda begitu ya. Itu disebut dengan perangkat lunak atau software, program-programnya begitu. Nanti kita akan bahas tersendiri mengenai perangkat lunak yang ada dalam sebuah komputer. Nah, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada bagian ketiga yang menjembatani gitu ya, yang memungkinkan perangkat lunak dan perangkat keras ini beroperasi dengan baik. Yaitu bagian ketiga adalah aspek kecerdasan. Tentu yang dimaksud adalah aspek kecerdasan manusianya, disebut dengan brainware. Brain itu otak artinya ya, yang otak manusianya dalam hal ini ya. Ya kalau tanpa kecerdasan manusia ya mereka cuma seonggok barang yang tidak bermakna begitu ya. Ya, tapi dalam pembahasan kita nanti yang akan kita bahas di sini hanya 2 bagian, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kita mulai dengan perangkat keras komputer. Secara umum, perangkat keras komputer itu bisa dibedakan. Yang pertama itu adalah perangkat masukan atau input. Dipergunakan untuk memasukkan data atau perintah kepada komputer. Nah, komputer menerima masukan atau perintah dari perangkat masukan ini. Perintah atau data itu nanti akan diolah pada bagian yang kedua. Ada yang namanya perangkat pengolah atau yang disebut dengan proses, perangkat proses. Setelah diolah atau diproses, tentunya data itu perlu disajikan atau ditampilkan. Maka perlu perangkat yang ketiga, yaitu perangkat keluaran atau output. Tidak selalu anak-anak sesuatu yang dimasukkan diproses kemudian dikeluarkan di output. Kadang-kadang dia juga perlu disimpan. Dan tidak selalu juga yang diproses itu berasal dari masukan langsung. Bisa saja yang tadi sudah disimpan itu yang diolah lagi. Nah, untuk itu ada perangkat berikutnya yang disebut dengan perangkat penyimpan atau storage. Tentu yang dimaksud di sini adalah data yang disimpan ya. Ya, dari penyimpan ini juga bisa masuk ke proses kembali dan seterusnya. Nah, inilah bagan atau skema dari 4 bagian perangkat keras komputer. Alurnya seperti ini. Jadi ya, mulai dari masukan, setelah masuk diproses ya.
Dari proses ini bisa juga langsung dikeluarkan, bisa disimpan. Atau juga bisa dari penyimpanan bisa masuk ke proses dan dikeluarkan begitu. Nah, perangkat-perangkat ini akan kita bahas satu persatu dan kita berikan contohnya nanti. Perangkat masukan atau input. Perangkat masukan atau input yang pertama yang paling umum digunakan adalah keyboard. Ya, bahasa Indonesianya adalah papan ketik, anak-anak. Ya, ini pasti semua orang sudah tahu lah ya. Ini disebut dengan papan ketik yang terdiri dari berbagai tombol. Nah, keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data yang berupa karakter. Bisa juga memberi perintah langsung dari keyboard ya. Tapi utamanya dia akan memasukkan data berupa karakter. Karakter itu bisa huruf, bisa angka, bisa simbol, dan sebagainya, begitu ya. Nah, bisa kalian lihat seperti ini adalah keyboard yang umum dipakai dalam personal komputer atau PC, termasuk keyboard yang lengkap di situ ya. Di sini adalah papan ketik yang berupa huruf, ini disebut dengan papan QWERTY gitu ya, karena susunan alfabetnya di sini yang di baris pertama itu Q, W, E, R, T, Y, itu kalau dibaca QWERTY begitu ya. Yang kedua, mouse. Ya, tentu ini juga sudah banyak yang tahu. Nah, ini mouse. Mouse itu artinya sebenarnya adalah apa? Iya, tikus ya. Ini sebetulnya mirip dengan tikus tampangnya begitu, tapi bukan tikus sih. Ya karena tampangnya mirip tikus ya disebut dengan mouse atau tikus begitu ya. Mungkin suatu saat kalau mouse-nya bisa bikin komputer, nanti ininya manusia di sini dikasih kabel kayak gini, namanya human begitu ya. Just kidding. Jangan terlalu dipikirin. Ini tampang mouse yang lain begitu. Ini termasuk mouse yang sudah canggih ya, anak. Kalau dahulu mouse itu tidak seperti ini. Yang ada cuman ya yang dipegang ini kabelnya, kemudian ada untuk mengklik di sebelah kiri dan mengklik sebelah kanan. Bahkan yang di tengah ini pun dulu belum ada, anak. Baru sekarang ini mouse itu ya semakin banyak isinya. Ada scrollnya, ada tombol-tombol tambahan, entah fungsinya buat apa itu ya. Tergantung yang buat nanti tujuannya buat apa, nanti kan kalau beli nanti ada petunjuknya di situ. Ada yang punya seperti ini? Ya mungkin ada di antara kalian yang terutama yang suka main game di komputer, itu mouse-nya juga biasanya yang canggih ya. Nah, ini mouse ada bentuk lain dari mouse yang tidak lazim, tidak umum ya. Pak juga belum pernah pegang barangnya ini, tapi ini ada seperti ini. Ya tentu saja komponen utama scroll, klik kiri kanan itu ada, kemudian ada tambahan yang lain ya. Ya kita nggak tahu ini fungsinya buat apa, kecuali kita nanti kalau beli ada user manualnya atau ada buku petunjuknya nanti itu buat apa begitu ya. Wah ini beda lagi nak, tampangnya tambah aneh lagi gitu ya. Iya terserah pabriknya lah ya yang bikin ya. Yang jelas itu adalah mouse begitu ya. Mouse zaman sekarang itu kebanyakan dibuat tanpa kabel atau wireless. Itu biasanya menggunakan sinyal atau gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan. Jadi antara mouse dengan ini namanya dongle, ini memiliki frekuensi khusus sehingga dia hanya bisa mengenali pasangannya. Kalau diganti salah satunya ya nggak akan bisa jalan begitu anak-anak. Perangkat input berikutnya ada namanya joystick. Joystick ini ya masih mirip-mirip dengan mouse lah fungsinya ya, tapi ini bisa dipegang, maksudnya bisa gimana ya, seperti orang memegang tuas persneling mobil begitu ya. Iya bisa dikendalikan dengan cara seperti itu, kiri kanan atas bawah. Itu bisa lebih mudah mengendalikan dengan itu. Nah, ini tampang joystick yang lain yang mungkin yang lebih kompleks, lebih lengkap. Ya pastinya lebih mahal begitu ya, fungsinya entah untuk apa gitu ya. Biasanya yang suka main game di komputer itu ya lebih mudah katanya kalau bermain game menggunakan joystick ini. Atau joystick yang mirip dengan PS ya. PS1, PS2, PS3, PS4 itu ya. Itu juga namanya joystick ya. Ada joystick seperti itu yang bisa dihubungkan dengan ke komputer. Lupa Pak naruh gambarnya di sini. Ya silakan kalian cari-carilah di internet ya.
Oh ya, ini juga analogi dari mouse dengan joystick. Ya kurang lebih memang fungsinya sama begitu ya. Nanti tombol-tombolnya juga yang ada pada mouse ini juga akan ada pada joystick ini. Ya, tentu saja kalau penampakannya seperti ini terlihat bahwa joystick ini lebih lengkap daripada mouse. Perangkat masukan berikutnya adalah scanner. Ada yang tahu scanner fungsinya buat apa? Nah, ini kira-kira penampakan scanner seperti ini. Mirip bagian tertentu dari mesin fotokopi begitu ya. Nanti ini ada bagian tempat menaruh kertas. Ini ada seperti lampu neon kecil yang menyala terang nanti berjalan begitu ya. Nah, scanner ini berfungsi untuk memasukkan data berupa gambar. Sama dengan kamera? Enggak sama, tapi mirip ya. Kalau misalkan kalian punya lembaran, baik itu ketikan maupun foto atau gambar, kalian ingin memasukkannya sebagai data ke komputer, maka pilihan yang paling tepat adalah menggunakan scanner. Ya, tentu saja kalian bisa menggunakan kamera untuk memasukkan itu, tetapi tingkat kedalaman resolusinya akan berbeda. Kalau scanner itu akan lebih detail resolusinya. Kalau objek yang kalian masukkan ke komputer itu berupa lembaran begitu. Jadi lembaran scanner ini berfungsi untuk memasukkan data berupa gambar gitu ya dari sumber yang tadinya sudah berupa media cetak begitu. Nanti scanner ini bisa digabung langsung dengan printer, nanti akan ada contohnya. Nah, kemudian ini adalah jenis scanner yang lain. Ini beda perusahaan yang memproduksi saja begitu ya. Ini kalau kalian punya foto, masukkan ke sini, nanti di-scan gitu istilahnya, di-scan gitu ya. Sama bahasanya dengan scan pada scan virus gitu ya, tapi ya ini beda urusan. Scan itu bahasa Indonesianya pindai begitu ya. Jadi mesin scanner kadang-kadang juga nanti disebut dengan mesin pemindai. Nah, ini sama, ini juga scanner, tapi ini scanner khusus untuk menginput data berupa barcode, ya kode batang. Dimana kalian biasa jumpai alat seperti ini? Ada yang tahu? Ya betul, di supermarket atau di minimarket. Itu untuk memasukkan kode barang yang berupa kode batang itu memakai scanner seperti ini. Ini biasanya menggunakan mungkin sinar inframerah atau apalah, ya begitu. Tapi ini juga namanya scanner ya. Berikutnya alat input yang kelima itu namanya webcam. Ya, ini kamera sebenarnya. Kamera yang biasanya langsung terhubung ke komputer kalian, baik secara menggunakan kabel atau tanpa menggunakan kabel atau wireless ya. Nah, ini salah satu contoh dari webcam ya. Tentu saja ada banyak webcam. Termasuk CCTV juga, itu juga termasuk webcam ya. Tapi CCTV kadang-kadang dia punya perangkat untuk merekam sendiri. Jadi tidak perlu komputer lagi gitu ya. Tapi ada juga yang CCTV-nya terhubung ke komputer. Tampangnya kira-kira seperti ini. Ada tampang yang lain ya kira-kira seperti ini ya. Yang jelas ada kameranya ya, Nana ya. Biasanya sih beda dengan kamera biasa begitu ya. Kalau kamera biasa itu kan lengkap proses-proses yang harus dia kerjakan banyak sehingga ada mesinnya. Sementara ini kan perlunya untuk merekam gambarnya saja, pengolahan datanya itu nanti terjadi di komputer. Jadi dia tidak terlalu kompleks. Ini webcam ya. Ini juga bisa digunakan untuk teleconference seperti Zoom, Webex yang kayak gitu. Ya kalau pada komputer jenis laptop itu biasanya memang sudah ada webcamnya. Tapi kalau PC biasa itu biasanya tidak ada webcamnya, harus kita tambah dengan webcam seperti ini sehingga nanti bisa digunakan untuk teleconference. Webcam itu ada yang langsung ada mikrofonnya, ada juga tanpa mikrofon. Kalau tanpa mikrofon ya berarti kalian harus namain mikrofon di komputernya begitu. Nah, itu tadi beberapa alat input ya, termasuk dalam perangkat keras komputer. Berikutnya, kita akan lanjutkan perangkat pengolah atau proses ya. Perangkat pengolah yang paling penting di sini adalah Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU. Atau ada yang cuma bilang prosesor aja begitu ya.
Fungsi dari CPU itu yang pertama adalah ya itu disebut sebagai otaknya komputer. Jadi tanpa CPU ini komputer tidak bisa jalan tentunya. Ya tentu saja ada bagian lain yang menyebabkan komputer juga nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada dia. Tapi ya, boleh dikatakan inilah yang paling penting dalam sebuah mesin komputer, yaitu Central Processing Unit. Berikutnya, fungsi dari CPU itu adalah menjalankan sistem operasi dan program lain yang tersimpan dalam memori. Artinya ya tugasnya dialah yang yang nanti akan menjalankan program-program yang ada di komputer itu, begitu ya. Nah, selain menjalankan program, tugas dia juga ngurusin data tadi yang sudah dimasukkan atau yang data berasal dari media penyimpanan, itu dia yang ngurusin, diambil terlebih dahulu sama dia. Kemudian dikalkulasi atau diproses. Kemudian dia akan mengeksekusi perintah apapun yang diperintahkan terhadap data itu, dia akan mengeksekusi nanti. Baru nanti disalurkan ke output yang sesuai. Nah, itu fungsi dari CPU atau Central Processing Unit. Ya, ini contohnya seperti ini penampakannya. Di video pembelajaran sebelumnya sudah pernah juga Pak singgung sedikit ya. Ya, pada perkembangan komputer itu ada disinggung masalah mikroprosesor. Ya, ini dah. Ya, seperti ini anak-anak tampang dari prosesor itu. Saat ini ada dua produsen besar prosesor, yaitu Intel dan AMD. Itu mereka yang menguasai pasaran dunia. Ya mungkin saja memang ada produsen yang lain, tetapi yang besar itu yang mungkin akan kalian lihat nanti kalau kalian beli komputer atau laptop. Ya isinya ya palingan ya cuma dua itu. Kalau nggak Intel, ya AMD. Ya Intel itu yang kelas-kelasnya yang ada Core i3, Core i5, Core i7 yang kayak gitu. Yang dulu namanya Core 2 Duo, yang dual core yang kayak gitu-gitu. Ya itu punyanya Intel. Nah, kalau yang AMD itu dulu namanya Phenom yang gitu ya. Sekarang itu Ryzen kalau nggak salah. Jadi Pak tidak terlalu mengikuti perkembangan yang AMD gitu ya. Pak lebih banyak berkecimpungnya di Intel. Silakan kalian kalau ingin cari tahu, silakanlah cari tahu di internet ya, tentu saja di Google atau di mesin pencarian yang lain begitu. Kemudian ini adalah prosesor yang sudah tertanam di chipsetnya, di mainboard ya, di papan utama komputer seperti ini kalau sudah terpasang. Ini nanti ada penguncinya anak-anak ya, agar dia tidak bisa bergerak. Nanti kalau sudah terkunci, di atasnya biasanya nanti akan ditaruh pendingin, lempengan logam pendingin, dan di atasnya lagi akan ada blower, kipas gitu ya. Ya, yang berfungsi untuk mendinginkan, karena nanti kalau bekerja ini akan sangat-sangat panas anak-anak. Komponen proses yang kedua ada namanya papan induk atau motherboard. Ada juga yang bilangnya mainboard ya. Papan induk atau papan utama. Tampaknya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah komponen terbesar jika kalian membuka kotak komputer kalian itu. Ya, biasanya kotak yang berisi ini semua itu yang disebut dengan CPU begitu ya. Tapi sebenarnya pengertian dari CPU-nya adalah yang prosesornya itu. Tapi secara umum biasanya kotak komputer di samping monitor itu disebut dengan CPU. Tapi tidak masalah ya. Ya maksudnya itulah pokoknya ya, perangkat prosesnya begitu ya. Nah, pada sebuah mainboard ini ada banyak slot-slot atau soket gitu ya yang ada, yang mungkin ya bisa Pak terangkan sedikit ya. Yang ini nih yang tadi sudah Pak jelaskan. Yang ini adalah soket dari prosesor ya. Prosesor taruh di sini. Ini soketnya milik prosesor begitu ya. Kemudian ada lagi ini yang warna biru nih, di bawah prosesor ini ada biru, ada hitam, ada 3 nih. 3, ada 4 nih, ada 4 nih. Ini adalah soket untuk memori atau RAM begitu ya. Jadi kalau naruh memori nanti di sini. Bisa diisi cuma satu aja, nggak harus semuanya diisi ya, tergantung maunya seperti apa begitu ya. Minimal 1, maksimal ya 4 ini begitu. Lalu ada yang ini soket yang ini nih. Ya, ini adalah soket untuk power. Jadi motherboard ini perlu power anak-anak, perlu listrik begitu. Nanti ada bagian yang namanya power supply yang menyuplai power begitu, nanti bawanya ke sini. Ini sebenarnya ada 2, ini satu lagi sebenarnya. Ini untuk di sekitar sini, ini khusus powernya yang ini. Lalu yang ini adalah power untuk semuanya, semua bagian motherboard yang lain selain yang di sekitar sini. Berikutnya ada bagian yang ini. Nah, yang biru sebelah sini nih,
Ini disebut dengan slot PCI Express ya. Yang ini juga sama kalau nggak salah nih ya. Sama kayaknya nih ya. Kayaknya sama deh. Ya, ini gunanya biasanya digunakan untuk memasang VGA tambahan kalau memang memerlukan VGA lebih besar begitu ya. Ya, mungkin bisa juga untuk hal yang lain begitu. Karena ini pas diberikan dua begitu. Posisinya tidak harus seperti ini ya, Nana. Nanti tergantung jenis mainboardnya juga ya. Bisa saja di bagian yang lain ditaruh, tapi nanti ada tulisannya PCI PCI Express 3.0 begitu. Satu lagi yang ingin Pak jelaskan yang ini. Bagian yang ini dari motherboard ini adalah soket untuk kalau nggak salah ini harddisk ya, harddisk SATA. Ya. Jadi harddisk ini nyolok di sini nanti begitu. Ini yang ada saat ini. Kalau dulu ada namanya ATA. Ada namanya IDE begitu. Itu soket untuk memasukkan harddisk. Tapi kalau sekarang pakainya yang ini SATA, serial ATA. Seperti ini tampangnya. Baiklah, seperti itu motherboard. Mungkin mari kita lanjutkan ke yang lain. Berikutnya ada memori ya. Memori yang dimaksud di sini adalah random access memory atau disingkat dengan RAM. Jadi anak-anak jangan bingung dengan kata memori seperti pada perangkat gadget kalian begitu ya. Jadi tidak sama. Kalau memori pada gadget kalian, pada HP maupun tablet itu adalah media penyimpan data, nah ya, bukan media proses. Nah, yang di sini dimaksud memori itu bukan yang itu, ya. Ini adalah memori yang berupa random access memory atau RAM. Jadi kita bisa jelaskan sebagai berikut. Fungsi utama dari memori ini adalah menyimpan data sementara. Jadi data yang sedang diproses, bukan data yang misalnya kalian punya foto disimpan di situ, bukan begitu. Tetapi ada program sekarang misalnya kita menghidupkan komputer nih. Jadi kan ada program utama yang berjalan, yaitu sistem operasinya. Belum lagi nanti kita menjalankan program yang lain. Nah, program-program yang sedang berjalan ini kan pasti ada datanya yang lalu lalang begitu ya. Nah, data ini dibawa ke RAM pada saat komputer dinyalakan begitu. Jadi di situ disimpan secara sementara. Nanti kalau kalian sudah selesai mengeksekusi programnya, kita sudah tutup programnya, maka semua data yang berhubungan dengan program itu ya sudah tidak ada di memori lagi, sudah kembali ke harddisk kalian begitu. Kemudian ini juga sebagai tempat instruksi program yang sedang dijalankan. Ya, yang namanya program itu anak-anak itu sebenarnya adalah sekumpulan instruksi di situ ya. Awalnya instruksi ini ada di harddisk, tapi ketika dia dijalankan, instruksi-instruksi ini ya dibawanya ke RAM ini. Instruksi maupun data yang akan terlibat di dalamnya semuanya ada di RAM. Oleh karena itu RAM ini sangat krusial keberadaannya dalam sebuah komputer. Ini maaf nih sepertinya Pak salah ketik nih di atas nih, memori gitu ya, bukan memori. Maaf ya, ini mungkin ya lupa Pak lihat ya. Ya dimaklumi. Ya kalian dalam hati kalian itu ganti saja huruf O yang pertama ini dengan huruf E, jadi memori begitu ya. Baik, lanjut mengenai memori. Jadi begini, kalau Pak analogikan dalam sebuah pabrik begitu ya, dalam sebuah perusahaan produksi barang begitu, ada namanya pabriknya, ada gudangnya, kemudian ada yang menghubungkan antara pabrik dan gudang, katakanlah jalannya gitu ya. Ya, pabriknya itu adalah otaknya komputer itu, ya, si prosesor itu. Kemudian gudangnya itu adalah tempat menyimpannya, media penyimpannya atau storage yang nanti akan kita bahas. Sementara tempat lalu lalangnya barang-barang itu, proses itu terjadi, tempatnya itu adalah memorinya. Jadi kalau prosesor besar, memori juga sebaiknya besar ya. Kalau mau ngolah data banyak kan perlu jalan yang besar juga untuk dilewati begitu. Ya begitu analoginya. Fungsi memori dalam sebuah komputer. Tampangnya seperti ini, kira-kira ini adalah bilah memori yang paling umum. Memori itu, RAM itu ada macam-macam sih perkembangannya dari dulu. Ada VRAM, itu ada SD-RAM begitu. Sekarang ada DDR atau DD-RAM begitu. DDR itu pun mulai dari DDR1, 2, 3 yang sekarang banyak beredar adalah DDR4 anak-anak. Ada ukurannya mirip dengan ukuran harddisk atau
flash disk gitu ya, ada gigabyte-nya. Itu ya ukuran data yang akan dia bisa proses secara simultan jika komputer dihidupkan begitu. Jadi semakin banyak kalian ingin menjalankan program atau mungkin program kalian semakin besar, maka RAM juga diperlukan yang ukurannya besar. Kalau tidak nanti kinerja komputer kalian bisa lambat atau bahkan bisa nge-hang komputer kalian, nggak bisa kerja begitu ya. Nah, ini adalah contoh yang umum dari RAM ya, yang kualitas biasanya tampangnya seperti ini. Nah, kalau yang ini, ini RAM yang biasanya mahal ini ya. Dari tampangnya saja udahlah ya gitu ya. Tampangnya mahal. Ini, kalau di dalamnya sih mirip seperti yang tadi sebenarnya, mirip, tapi ini ada pembungkusnya di luarnya. Pembungkusnya ini berfungsi sebagai mungkin pendingin gitu ya. Biar nanti kalau dia panas ya, nanti panasnya bisa dibuang lewat pendingin ini. Di samping itu juga ini ya berfungsi sebagai aksesoris tampilan biar tambah keren begitu kan ya. Kan banyak tuh yang komputernya itu mesinnya bisa dilihat transparan dari luar gitu ya. Nanti kalau komponennya seperti ini kan tambah wow gitu ya, gimana gitu ya. Pokoknya keren lah. Ya tapi uangnya juga pasti keren lah ya. Alat proses, komponen proses yang berikutnya adalah kartu grafis atau VGA. Ya, VGA itu sebenarnya singkatan dari Video Graphics Array. Tapi sebenarnya ada banyak term atau banyak hal yang menyangkut VGA sebenarnya. Tapi yang kita bahas ini cuma satu saja di sini ya, kartu VGA-nya yang ada di komputer itu ya. Fungsinya itu tiada lain adalah untuk menghasilkan gambar agar bisa ditampilkan di layar monitor. Pada perkembangan komputer kemarin, Pak sudah jelaskan bahwa sebelumnya itu komputer itu tidak ada layarnya, tidak ada layar monitornya gitu ya. Baru perkembangan setelah entah keberapa itu yang kemarin itu ya, yang mulai ada layar monitor. Nah, untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik itu ada satu modul dibuat khusus untuk mengatur hal itu, yaitu namanya kartu VGA atau VGA card. Nah, kemudian VGA itu memerlukan prosesor dan memori tersendiri. Biasanya dia bawa begitu ya. Sehingga nanti ada ukurannya di situ. Ukuran VGA berapa giga gitu. Ya, jadi dia tidak akan mengambil memori dari memori utama yang tadi itu, RAM itu. Demikian juga prosesornya. Nah, tetapi biasanya ada beberapa mainboard terutama untuk keperluan katakanlah yang tidak terlalu canggih begitu ya. Hanya untuk mengetik segala macam, hanya untuk dengerin musik, itu biasanya mainboardnya sudah bawa VGA sendiri, disebut dengan istilah onboard. Baik pada PC maupun pada laptop, baik pada komputer desktop maupun pada laptop ya. Nah, yang seperti itu nanti memorinya sama prosesornya ya numpang di memori dan prosesor mainboardnya yang tertanam di mainboard itu gitu ya. Nah, tetapi kalau kalian mengeksekusi program yang memerlukan pengolahan grafis yang tinggi seperti game gitu atau pengolah foto, pengolah video, nah tentu saja tidak akan bisa mengandalkan VGA yang ada tertanam di mainboardnya. Biasanya perlu VGA tambahan, dan VGA tambahan ini membawa prosesor dan memori tersendiri. Kira-kira seperti ini tampang VGA. Ya, ini nanti dimasukkan di slot PCI Express itu gitu ya. Kalau VGA model lama itu namanya slotnya slot AGV ya. Sama seperti memori, ini juga ada versi mahalnya, tampangnya seperti ini. Ruwet kan? Ya, pokoknya ruwet lah. Ini ada pendinginnya, ada kipasnya gitu ya. Biasanya para gamers gitu ya, yang menjalankan game besar di komputernya, dia memakainya VGA yang seperti ini. Nah, sudah segitu Pak jelasin. Nah, sekarang waktunya untuk tugas pembelajaran ketiga. Jadi tugas ini nanti kalian kerjakan di kertas ya, jawab seperti biasa, tulis di kertas, lalu kalian foto jawaban kalian, tulis dulu soalnya ya. Biasakan kalau ada tugas itu, kalau berupa pertanyaan, tulis dulu soalnya, baru dijawab di bawahnya begitu. Kalau jawabannya panjang ya, usahakan satu kertas untuk satu soal begitu. Tapi kalau seandainya memang jawabannya pendek-pendek ya boleh digabung dalam satu kertas. Nanti kalau sudah selesai kalian foto, kalian upload di itu Google Classroom
yang bersesuaian. Nanti kan di sana ada nanti diminta tugasnya, tugas pembelajaran ketiga gitu ya. Nanti upload di situ. Nah, ini soal pertama, buatlah bagan hubungan dari 4 macam perangkat keras atau hardware komputer. Yang di depan tadi yang Pak jelasin itu, yang ada input, proses, output, storage. Buatlah seperti itu bagannya, itu gambarnya itu yang ada tanda panah itu ya. Kemudian jelaskan fungsi dari CPU. Ya, itu juga sudah Pak jelasin barusan. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari memori atau RAM. Ya, itu 3 dulu ya. Jadi akan Pak lanjutkan videonya pembelajaran ini, nanti di belakang akan ada soal 2 lagi. Jadi soalnya ada 5 begitu. Kalian jawab ke-5-5-nya begitu. Baik, kita lanjutkan ke perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan prosesor itu. Yang pertama ada namanya layar monitor ya, yang kalian pantengin ini. Layar monitor zaman dulu seperti ini. Ini disebut dengan monitor CRT atau cathode ray tube, menggunakan tabung sinar katoda. Yang seperti ini ukurannya besar. Ukurannya besar, konsumsi powernya, artinya memakan listriknya banyak. Udah gitu bikin mata cepat lelah karena radiasinya sangat-sangat keras begitu. Kenapa begitu nanti ada di pelajaran fisika. Kalau kalian tertarik silakan kalian belajar mengenai tabung sinar katoda. Nah, ini juga masih sama, ini komputer CRT, tapi ini yang sudah lebih baru begitu. Mungkin sekarang masih ada yang punya sisa-sisanya gitu ya. Nah, ini yang paling umum dipakai sekarang. Ini menggunakan kalau sebelumnya generasi pertama dari yang flat seperti ini tuh disebut dengan LCD atau Liquid Crystal Display begitu ya. Nah, generasi belakangan LCD itu juga sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan LED, monitor LED. LED itu Light Emitting Diode gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah diode kecil gitu, mungkin nggak tahu juga Pak. Nanti silakan kalian cari itu komputer LED itu prinsip kerjanya seperti apa kalau kalian tertarik. Yang jelas ya ini sudah lebih ramping begitu ya. Resolusinya juga lebih besar, lebih adem, tidak bikin mata cepat lelah. Dan tentunya konsumsi listriknya juga sangat-sangat kecil jika dibandingkan dengan yang tadi itu yang gede-gede itu ya. Ya, tapi tentunya harganya lebih mahal anak-anak. Berikutnya ini ada yang tahu ini apaan? Ya, ini fungsinya mirip dengan monitor sih sebenarnya, tapi ini bukan monitor. Ini ada yang bilang ini LCD begitu ya. Ini bukan LCD anak-anak, ini namanya proyektor, sesuatu untuk memproyeksikan gambar, namanya proyektor. Ada yang juga bilang ini namanya infocus, tapi ini tidak cukup ini aja, harus ada tempat yang datar warna putih atau terang gitu ya, tempat memproyeksikan gambarnya atau layarnya. Boleh di tembok anak-anak, atau juga kalau beli biasanya udah ada bawaan dikasih gitu ya, layar warna putih. Nah, seperti ini kira-kira misalnya ya. Jadi proyektornya ada di sebelah sini gitu ya. Nah, ini diarahkan ke layarnya. Bisa juga ke temboknya yang bersih begitu ya. Nanti gambarnya tampak di sana ya. Jadi ini namanya apa? Namanya proyektor atau infocus. Komponen output berikutnya ada yang namanya speaker. Ya, speaker ini buat apa? Ya, ini buat menampilkan output yang berupa suara tentu saja. Namanya juga speaker ya. Jadi kalau kalian mendengarkan musik gitu ya, nonton film biar ada suaranya juga kalian perlu ini. Main games juga ya. Ya udahlah, ini udah umum, tidak akan Pak jelaskan panjang lebar. Kemudian output berikutnya ada yang namanya printer. Printer itu untuk ngeprint, untuk mencetak. Ini mesin cetak anak-anak. Ya ada banyak sih, ada Canon, ada Epson, ada HP begitu ya, banyak lah. Yang seperti ini yang paling umum, yang paling murah meriah begitu ya, ini printer Canon ya. Nah, ini yang lebih mahal lagi, ini ada yang ada ada scannernya di atasnya, lalu ada mesin printernya begitu ya. Ini mirip dengan fotokopi, mesin fotokopi. Ya, ini juga komponen keluaran. Ini sekaligus masukan dan keluaran. Jadi bagian scannernya termasuk komponen masukan, yang bagian printernya termasuk komponen keluaran begitu. Berikutnya ada namanya plotter. Ada yang tahu plotter itu apa? Ya, ini printer besar. Ya, printer besar itu disebut dengan plotter.
Mungkin kalian mau nyetak banner begitu ya, yang tuh gambar gede-gede di pinggir jalan itu dicetaknya menggunakan mesin yang namanya plotter, printer besar begitu ya. Nah ini lagi contoh plotter yang lain ya. Ya biar kalian tahu sekilas saja begitu, biar tahu gimana sih cara nyetaknya kalau besar-besar begitu ya. Nah beginilah mesinnya. Baik, kita lanjutkan ke perangkat keras yang terakhir, yaitu perangkat penyimpanan atau storage. Namanya perangkat penyimpanan ya, fungsinya untuk menyimpan data. Nah karena menyimpan data ini pasti semuanya pakai ukuran dalam byte gitu ya. Ada dulu ukurannya megabyte, sekarang sampai gigabyte, bahkan sampai terabyte sekarang ya. Yang pertama yang paling umum penyimpanan data itu adalah hard disk, anak-anak. Ini hard disk yang tertanam dalam sebuah komputer desktop ya, yang besar begitu. Ukuran kecilnya mirip seperti ini, itu biasanya ditanam di komputer notebook atau laptop gitu ya. Kira-kira di dalamnya itu kalau dibongkar seperti ini dalamnya. Ada cakramnya, anak-anak. Di sini data itu tersimpan gitu ya. Tapi kalian jangan coba-coba untuk membongkar hard disk kalian ya. Itu bisa kacau nanti ya. Ya kalau punya hard disk yang sudah rusak, bolehlah dibongkar-bongkar biar tahu kayak gimana di dalamnya ya. Ya kalau Pak sih sukanya begitu dari dulu. Dan Pak dari kecil itu kalau punya mainan itu suka Pak bongkar. Ya kadang-kadang berhasil ngerakitnya lagi, ya kadang-kadang ya jadi kacau begitu ya. Ya namanya juga mencari pengetahuan ya. Tapi itu bagus sebenarnya. Silakan ya, kalau kalian punya peralatan bongkar-bongkar saja gitu ya. Kalau kacau ya nanti paling dimarahin sama bapaknya. Ini hard disk kecil ya, hard disk yang lebih kecilnya sebenarnya dalamnya mirip dengan hard disk laptop ya. Nah biasanya dikasih pembungkus seperti ini, nanti diberi kabel, ini disebut dengan hard disk eksternal gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana, mirip seperti flash disk tapi lebih besar, dengan kapasitas yang pastilah lebih besar daripada flash disk biasa. Ya ini disebut dengan hard disk eksternal. Berikutnya yang umum penyimpanannya itu adalah USB flash disk. Flash disk orang itu menyebutnya secara umum. Ya karena dimasukkan di slot USB, kadang-kadang dibilang USB begitu ya, padahal USB itu nama slotnya. Nama bendanya ya flash disk itu. Ya ini mungkin banyak di antara kalian yang punya yang ini ya. Lalu ini ya tentu saja yang bawahnya lebih mahal begitu ya. Karena bahannya beda, kualitasnya juga beda. Walaupun ukurannya sama, mereka harganya pasti beda ya. Kemudian, nah ini yang lebih baru lagi, ini flash disk yang bisa masuk ini ada apa namanya? Ada terminal untuk ke apa ini? iPhone ini mungkin ya. Biasanya yang seperti ini disebut dengan OTG gitu ya. Ada juga yang terminal satunya lagi untuk dimasukkan ke USB-nya HP Android yang sekarang itu. USB 2 dan USB 3 itu loh. Ya, seperti itulah. Bukan USB tipe C gitu kalau nggak salah. Tipe B, tipe C begitu ya. Ya pokoknya begitulah, bisa dimasukkan di HP Android kalian di bagian bawah dan berfungsi sebagai penyimpanan data. Ya ini nama lain dari USB flash disk itu adalah data traveler. Artinya travel itu jalan-jalan ya. Artinya untuk memindahkan data begitu. Nah kalau kalian memiliki komputer, Pak sarankan jangan menyimpan data penting di flash disk. Artinya hanya di flash disk disimpan, itu bahaya. Karena flash disk itu sangat rentan terkena virus, anak-anak ya. Nanti kalau kena virus ya udah rusak, bisa datanya hilang begitu. Jadi flash disk itu bukan penyimpanan data, dia adalah pemindah data, anak-anak. Jadi kalau kalian punya data penting, dia harus tersimpan di hard disk atau disimpan di flash disk lain yang tidak dipindah-pindahin, maksudnya tidak dibawa ke sana kemari begitu, diem begitu ya. Nanti kalau seandainya yang ada di flash disk ini rusak, nanti masih bisa dicari cadangannya atau backupnya begitu ya. Pak tekankan sekali lagi, kalau kalian memiliki data penting jangan hanya tersimpan di flash disk, harus ada di hard disk ya. Media penyimpanan berikutnya ini namanya compact disk atau CD dan digital versatile disk atau DVD. Nah ini juga sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan karena tidak praktis ya. Tapi ini masih ada ya sampai sekarang ya. Ya ini yang kosong biasanya seperti ini nanti dimasukkan, bisa diisi begitu ya. CDR, kalau CDR itu berarti cuma bisa diisi, habis itu ya udah. Kalau CDRW gitu berarti bisa diisi, nanti kalau udah penuh bisa dihapus lagi, bisa diisi lagi. Ya tapi tentu saja
terbatas ya, tidak bisa banyak kali begitu ya. Nah ini juga, nah ini DVD, ini tampangnya memang mirip, tetapi dari segi ukuran ini beda jauh ya. Kalau ini cuma berapa, 700-an megabyte, kalau ini ya 4 giga lebih lah bisa di sini ya. Beda ini, walaupun tampangnya mirip begitu, beda kapasitas mereka. Warna belakangnya juga biasanya sih beda. Tapi ini sekarang sudah jarang digunakan anak-anak. Berikutnya ada namanya memory card. Ya, yang ini. Ya, kalian tentu saja kenal dengan beberapa memory card yang ada di sini ya. Mungkin yang ini ya, yang dipakai di HP kalian, di tablet seperti ini ya. Nah, ini dipakai di yang dulu nih, versi yang dulu nih sebenarnya apa namanya, ini mereka berteman begitu ya. Ini dipakai di tablet zaman dulu, ya ini HP zaman dulu juga pakai yang ini anak-anak. Kemudian di kamera masih banyak pakai yang ini. Sekarang kamera juga sudah mulai memakai yang kecil ini. Nah, bahkan kamera dulu pakai yang besar ini. Ini compact flash namanya. Pak masih punya kamera yang memakai memori ini. Nah, yang lain-lain ini juga jenis memori, tapi kalian ya mungkin nggak pernah lihat lah ya. Gak apa-apa, cuma pengetahuan tambahan aja. Jadi memory card itu ada banyak seperti ini. Ini juga tempat menyimpan data tempat pemindah data, mirip dengan flash disk yang Pak bilang tadi. Jangan menyimpan data permanen di sini. Ya, ini jadikan sebagai tempat sementaranya saja begitu ya. Yang penting simpan di hard disk. Berikutnya ada yang namanya SSD atau Solid State Drive. Ya, ini yang baru ya. Ini mirip hard disk bentuknya, hard disk yang kecil begitu ya. Tetapi ini cara kerjanya mirip dengan kartu memori atau flash disk. Ini kalau hard disk itu dia karena ada optical drive yang berputar begitu, nah itu tidak tahan goncangan. Posisinya sedemikian rupa harus bagus begitu. Tapi kalau yang ini jauh lebih tahan sehingga jarang terjadi kerusakan. Ya tentu saja harganya jauh lebih mahal dengan ukuran kecil, tapi harganya sangat mahal begitu ya. Yang laptop yang baru yang semakin tipis itu menggunakan ini biasanya, menggunakan SSD ini. Baiklah, demikian pembahasan mengenai bagian-bagian komputer, terutama kita sudah membahas mengenai perangkat keras atau hardware ya. Mengenai perangkat lunak atau software akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini tugas pembelajaran yang ketiga ini. Tadi kan baru 3 soal ya. Ini masih ada 2 soal yang harus kalian jawab ya. Sama, ini nanti jawab juga melalui Google Classroom. Ketentuannya sama, lanjutan dari yang tugas yang tadi yang di depan itu. Soal keempat, jelaskan mengapa sebaiknya kita tidak menyimpan data penting hanya di flash disk gitu ya. Tadi kan sudah Pak jelaskan itu. Kalau kalian simak itu pasti tahu jawabannya. Berikutnya, jelaskan keunggulan dari SSD daripada hard disk. Ya, silakan kalian kerjakan dengan baik sesuai dengan instruksi soal yang tertera di Google Classroom kalian. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita yang ketiga kali ini ya di mata pelajaran Prakarya Informatika. Ya, beginilah kita belajar dari jarak jauh sekarang ya. Memang ya tentu saja tidak nyaman begitu ya. Ya, banyak orang tua mengeluh, siswa mengeluh. Ya, gurunya juga sama mengeluh anak-anak gitu ya. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita memang dipaksa oleh keadaan untuk seperti ini. Ya, yang bersabar sajalah pokoknya. Ya, yang Pak inginkan adalah kalian bisa belajar mendapatkan sesuatu gitu ya. Jangan merasa tertekan. Kalau nanti seandainya kalian tidak bisa menjawab pertanyaannya, kalian boleh bertanya sama temannya, boleh diskusikan gitu ya. Atau kalau kesulitan, bisa hubungi gurunya yang bersangkutan. Kalau berhubungan dengan pelajaran Pak, bisa hubungi Pak juga gitu ya. Yang jelas kita belajarlah di sini. Tujuannya bukan untuk membebani kalian, tetapi agar di masa-masa pandemi ini kalian tetap dapat belajar walaupun hanya di rumah. Ya, demikian yang bisa Pak sampaikan untuk kali ini. Ya, selalulah jaga kesehatan, kebersihan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, rajin cuci tangan gitu ya, dan hindari berkerumun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.